Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali, nama saya Andika Irfansyah Fatha dari kelas Arsitektur 2021 dan di kelas Fisika dan Mekanika 10. Dan hari ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana Stirling Engine itu bekerja atau mesin engine. Di mana yang penemunya adalah Robert Stirling sendiri. Bagaimana cara engine Stirling bekerja? Jadi mesin yang digunakan untuk menyediakan tenaga atau pendingin beroperasi dengan siklus yang tertutup di mana fluida atau cairan bekerja di kompresi dan diekspansi secara siklis pada temperatur yang berbeda. Dan tipe-tipenya selama ini ada tiga, yaitu ada konvensional, di mana bentuknya itu periodik dan bergantian, di mana piston akan mendorong panas ke dalam tabung yang lebih dingin dan begitu dan akan berputar seterusnya. Lalu ada beta, di mana tekanan kekuatan dan pengganti berada di satu tabung yang sama, tetapi dengan satu piston yang sama pula. Selanjutnya ada yang gamma, di mana kedua piston di tempat yang berbeda dan memiliki hasil yang sangat mirip bisa dibilang. Selanjutnya ada thermoacoustic engine. Dan apakah itu? Jadi perangkat thermoacoustic engine adalah perangkat yang menggunakan gelombang suara beramplitude yang sangat tinggi untuk memompa panas dari satu tempat ke tempat lainnya, atau menggunakan perbedaan panas untuk masalah kerja dalam bentuk gelombang suara. Teori gelombang akustik ditemukan oleh Swift dan Toruniaga. Fenomena termoakustik seperti osilasi spontan dalam tabung dengan gradien suhu yang kuat dan panas akustik pompa. Dapat dilihat juga dari diagram-diagram tersebut di mana gelombang suara benar-benar dipompa secara panas pada suatu tempat, suatu tabung, dan hal tersebut akan menghasilkan panas suhu yang berbeda. Oke, terima kasih. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Lalu selanjutnya ada eksperimental 2.1 aparatus. Udara bertekanan atmosfer yang berada pada suhu sekitar 290 derajat Kelvin terkurung dalam tabung kaca dengan jari-jari di dalam sebesar 19,2 mm dan panjang keseluruhan sepanjang 0,34 meter. Kedua ujung tabung ditutup dengan stainless steel dinamis yang melekat pada diafragma yang berosilasi dari dua loudspeaker S1 dan S2 sesuai dengan dua piston di mesin Stirling. Lalu di sini ada penggambaran dari speaker tersebut, di mana X adalah koordinat aksial dan O melambangkan ujung kiri tabung. S1 dan S2 menerapkan tegangan sinusodial pada frekuensi F yang sama namun di luar fase. Frekuensi yang dialami itu adalah F sama dengan 48 Hz, jauh lebih kecil dibandingkan frekuensi resonansi tabung. Perpindahan S1 dan S2 ditulis sebagai tegangan 2pi F. Lalu ada rumus untuk tegangan 1 dan 2-nya, dan gas dalam tabung dapat terganggu secara periodik oleh dua speaker pada penundaan fase. Selanjutnya ada work flux measurement, pengukuran kerja flux atau I, di mana I merupakan I sama dengan dalam kurung PU sama dengan setengah PU cos theta, yang dimana P itu tekanan, U itu kecepatan amplitudo, dan theta itu perbedaan fase. Tekanan akustik dan kecepatan rata-rata cross sectional ditampilkan oleh P sama dengan P exp I omega T, dan U sama dengan U exp dalam kurung I omega T tambah theta. I dapat ditentukan melalui pengukuran stimulan P dan U. Cara pengukurannya diukur dengan sensor kecil dan identik flash dipasang pada tabung gelas. Kecepatan aksial diletakkan di dekat centerline yang diubah jadi U, diukur pakai laser velocimetry Doppler. Pengukuran flux kerja dilakukan dengan tabung kaca yang dilengkapi dengan dengan regulator heat exchanger. Perakitan seperti ditunjukkan pada di PowerPoint. Oke, sebelum perkenalkan, Joakim, Arsitektur Interior, NPM 210651811. Untuk hasil eksperimennya itu, pada 3.1, kerja flux pada silinder tanpa rakitan.
Langkah pertamanya mengukur distribusi kerja flux dalam silinder tabung gelas tanpa rakitan. Eksperimen ini dibutuhkan untuk menjelaskan kedua fase dari piston pada Stirling engine. Eksperimen yang diambil adalah dengan menggunakan kasus fase penundaan pada theta 180 derajat. Pada kasus 180, tegangan AC yang diterapkan ke kedua speaker disesuaikan agar kerja flux berada di tengah tabung. Dengan theta 90 derajat, X sama dengan 0,5, dan S1 dan S2-nya itu pada antifase dan C1 dengan C2. Kerja flux yang simetris pada 1,3 W per M kuadrat diperoleh dari arah aliran 1 yang bergerak ke tengah tube dari kedua speaker pada S1 dan S2. Sehingga selama C1 C2 untuk theta 180 derajat, dalamnya tidak mungkin bisa menghasilkan kerja flux yang stabil dari S1 ke S2 ataupun sebaliknya. Dan berikut adalah gambar diagram. Nama saya Taufik Fakiradi. Di sini saya akan menunjukkan presentasi dari Alif. Yang kedua adalah kerja flux dengan silinder dengan rakitan. Langkah pertama adalah untuk mengukur flux kerja dalam tabung yang memiliki rakitan regenerator penukaran panas. Hal ini bisa dilihat dari grafik yang saya tampilkan di sini. Yang mana dari kiri ke kanan itu terjadinya penurunan. Kemudian eksperimen diambil dengan menggunakan kasus fase perpindahan S2 pada omega sama dengan min 90. Flux kerja yang diperoleh ditunjukkan pada gambar, di mana arah I menunjukkan ke speaker yang mengalami keterlambatan sebesar 90. Kemudian di sini dilakukan diskusi percobaan, yaitu amplifikasi daya gelombang akustik oleh panas. Yang pertama adalah Chopper Light pada tahun 1979, menciri tabung fleksibel panjang, yaitu pengarah suara di salah satu ujungnya berbeda dipanaskan pembangkit listrik sepanjang jalan. Kemudian yang terakhir adalah resistor pengakhiran pada ujung lainnya dengan hasil amplifikasi gagal, yaitu normal Z sama dengan Y. Kemudian ada Biwa pada tahun 2004 yang ciri memasang pembangkit listrik W sama R 0,13 di dekat simpul kecepatan A resonator, yaitu kebersihan amplifikasi Z sama dengan 15 ya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.